Halo, akhirnya lu nonton Tips lah Tips yang kali ini tentang tips menikah di kala pandemi. Oke. Karena ya lagi pandemi ya. Iya udah. Dan makin banyak kesini orang yang menikah di saat pandemi. Pasti kan orang yang datang kan mungkin penasaran kan nih sebenarnya nikah pandemi ini apa beda dengan nikah di luar pandemi gitu. Nah kita akan membahas tipsnya di sini. Oh mungkin belum pada tahu. Di sini ini tiba-tiba ada ahli sunnah wal jamaah. Jadi hari ini gue mengundang pertama ini bintang tamunya Diki sebagai orang yang baru saja menikah tadi pagi ya. Dan ini bintang tanya karena dia yang bakal banyak nanya-nanya. Tapi gue punya pertanyaan bang, kan Diki baru menikah nih. Pertanyaan pertama gue udah berapa kali? Enggak sih bukan itu pertanyaannya, tapi rekor udah berapa lama nih? Paling lama kalau main sekali main? Setengah jam. Gokil. Soalnya nggak masuk. Iya. Oke, karena kita sudah mengundang bintang tanya, kita langsung aja kasih ke Bang Riko. Bang Riko mau nanya apa nih? Nah ini untuk menjawab keraguan semua orang gitu. Gua pas pandemi ini nikah apa enggak nih? Nah inilah kita tanya sekarang. Nah pertanyaan gua, kenapa lu mau menikah? Ya karena manusia menikah. Sesimpel itu aja sih. Ngikutin floor kehidupan manusia aja. Pada umumnya Iya, manusia menikah. gitu. Pertanyaan kedua, kenapa menikah saat pandemi? Apakah emang lu udah merencanain tanggalnya? Ternyata pas lu rencanain tanggal, wah pas pandemi. Atau emang lu, wah gue pas pengen nikah pas pandemi aja. Biar katanya budgetnya murah tuh katanya kan, lebih low budget gitu. Nggak ada catering ya? Nggak ada catering segala macem, nggak ada nyanyi, MC segala macam. Terus juga yang datang lebih sedikit gitu. 50% ya kalau nggak salah ya? 3 yang datang ya? 3 orang? Hakim garis itu lagi. Atau lu emang sengaja menunggu supaya pandemi datang baru nikah? Karena pandemi pertama itu tahun 1918 tuh kan lahir gitu kan. Flu Spanyol. Jadi lu nunggu 102 tahun untuk nikah gitu. Ya sebelumnya dijelasin dulu ya, ini disuruh ngasih tahu tips yakin apa nggak yakin untuk menikah ya. Sebenarnya sampai sekarang gue juga masih bingung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dewi kaget. Coba ya berbagi sharing lah kalau berbagi sharing sama berbagi sharing. Siapa itu ngomong? Ido. Awalnya kayak orang pada umumnya sih bang, punya rencana nikah, nabung, malah mungkin juga minjem to the point aja ya, jujur aja ya, minjem. Gue sempat minjem perusahaan gue bang di toko gue kerja, kalau belum tahu gue kerja di S di Lomengkel. Waduh. Jadi lu di S1R disumbangin kursi pas nikah ya? Sendok. Ya, jadi gue minjem adalah kayak jasa peminjaman karyawan gitu. Ya intinya udah cair lah dananya. Dan ternyata tuh udah direncanain buat misalkan ABC, ternyata duitnya malah nggak ke situ bang larinya. Namanya kita punya uang ya, ternyata ada rencana A, rencana B, keluarga lain gitu kan. Ya jujurnya gue pinjemin dah ke keluarga gua. Gitu. Bukan buat nikah. Bukan buat nikah. Itu kondisinya sebelum corona tuh malah. Oh lu minjemin dari sebelum corona? Minjemnya sebelum dari corona. Akhirnya mau nggak mau start lagi dong, mikir lagi dong terus gimana nih. Ya akhirnya nabung lagi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dan ketika corona datang, jadi pas ya. Intinya nabung. Ya ibaratnya dari ulang masih kecil, ada corona. Jadi istilahnya garis finishnya ditarik jadi lebih dekat untuk bisa melakukan pernikahan. Jadi alasannya apa? Emang mungkin udah time-nya. Kadang-kadang kalau kayak gitu kerasa kali. Ini kayak momen bisa nih ngelakuin satu step dalam kehidupan kita yang bukan karena corona berarti bang. Itu momen yang mungkin apa? 1/1000 lah. Ibaratnya kayak ini momen nih di masa saat lu mesti menjentikan jari. Itu ya. Yang diambil sama Iron Man itu kan. Udah dimoleh. Terus yang tadi setelah lu rencanain tanggalnya tiba-tiba corona datang. Apa yang lu lakuin? Itu pas nyusun pengen menikah pada hari itu. Emang udah corona juga sebenarnya. Udah corona. Cuma kan corona sempet PSBB-nya longgar. Jadi ibarat kata udah bisa lah ngadain pesta kecil asal dengan protokol yang jelas, yang baik gitu dilakukan. Nah, yang bikin ngeselin itu ibarat udah matang lah bang, segini. Nah, beberapa seminggu udah seminggu. Hamin seminggu ada kabar ada yang corona di daerah tempat lu ngadain acara. Lalu perubahan apa yang dilakuin? Lu bunuh orang.
Ya sempet bingung, sempet lanjut apa enggak lanjut atau sih, pindah mungkin, lokasi karena kan ada pertama tuh kalau ke KUA ada pilihannya bang, bisa nikah di KUA itu tuh udah wajib sebenarnya waktu sebelum waktu ngedaftarin itu wajib di KUA, tapi karena longgar ya ibarat PSBB udah longgar, kita minta ke ringanan lah, minta izin lah istilahnya untuk nikah di rumah. Masih boleh dibolehin karena emang waktu itu PSBB melonggar kan, udah mulai nggak seketat kayak sekarang lagi nih berdua nih. Itu perubahannya. Kalau dari syarat-syarat sama ketentuannya yang membedakan nikah sebelum dan sesudah corona itu? Iya tadi kan karena tiba-tiba PSBB ya, jadi kayak tamu tuh tiba-tiba kayak nggak boleh diundang. Gue sempet kan kayak ngebatalin, bilang jangan dateng dah, karena pikiran gue ya mending nikah nggak ada yang dateng daripada gue datengin niat datengin orang biar pesan tapi malah jadi iya lebih ngeri Satpol PP sih kalau corona gue doang lebih ada pemerintah kan malah ditakuti Satpol PP ya ketimbang corona aja gitu digerebek ada apa sih itu rame-rame. Baru ini digerebek nikah Satpol PP, biasanya kan gerebeknya yang di hotel. Iya gerebeknya masuk ini gerebek yang resmi malah. Nah terus dari surat-surat dokumen segala macam kelengkapannya? Kalau itu sih simpel kayak ke KUA biasa, udah lengkap, aman, lancar. Kebetulan juga karena bini gua deket sama RT setempat, jadi sebelahan rumahnya. Iya sebelahan, jadi enak lah ngurus-ngurusnya. Tinggal dari tembok ya, Pak. Iya. Surat jadi bebas. Sebelahan ya. Tinggal ngetok tembok doang. Kalau ada suara mesin ketik tik 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 lagi gawe itu. Padahal bukan surat dia. Oh berarti lebih ke RT, pengurusan RT-nya berarti. Itu apa? Berupa surat apa? Kesehatan atau izin keramaian? Rapid test nggak? Rapid test ya? Enggak. Rapid tes kesehatan itu buat ke KUA doang sih. Oh tes kesehatan, iya, puskesmas gitu ya? Doang. Itu gue di Pondok Gede ngambil darah doang. Pokoknya sih kalau mau nikah nih, simpelnya ke KUA aja, ke KUA KUA siapa dulu nih? KUA cewek biasanya, KUA cewek, daerah cowok, KUA cewek dulu. Ceweknya terus tanya syaratnya, biasanya beda-beda bang katanya. Setiap KUA entah kenapa gue kelurahan kecamatan beda-beda. Nah dia ngasih tuh persyaratannya A B C D F gitu deh. Berapa banyak? Ada sih fotonya, biasanya 7 syarat. Beda kalau cewek lebih simpel karena dia ibaratnya home, kita izin kan dari away. Iya away. Pak saya mau nikah sama orang yang ada di kecamatan Bapak gitu. Kita izin. Saya harus ngapain? Apa aja inget nggak? KTP, kakak. Lupa gue bang, gue. Biaya berapa? Biaya. Habis berapa? Biaya itu doang ya, KUA doang. Bukan biaya. Murah sih bang, murah itu mah. Gope? Enggak, nggak nyampe. Semua syaratnya terpenuhi. Terus baru daftar kayak ibarat balik lagi ke KUA. Nih Pak, syarat saya udah lengkap. Saya nentuin hari ini segini. Ibaratnya ngetepin si penghulu buat hari H. Udah penuh tuh jadwalnya? Belum? Enggak. Mau rame sih pas gue datang. Gue baru nanya itu. Pas corona rame nggak? Rame, tetap rame bang. Justru kayaknya lebih rame deh. Banyak lebih rame. orang memanfaatkan momen. Bener-bener. Kayaknya S1 ngasih banyak pinjaman sih. Iya. Kebetulan kayak satu semua. Terus pas ijab kabulnya protokol kesehatan? Pakai masker tuh. Kalau untuk protokol itu emang sebaiknya katanya misalkan pas ijab kabul kan ada penghulu datang, itu jangan rame-rame keluarganya. Diumpetin dulu lah. Iya, ibaratnya di tempat rendang kek. Ya karena yang berkaitan dengan pemerintahan itu justru di KUA kan. Kalau acaranya setelah ijab kabul kelar, si penghulu pulang aja. Penghulu pulang, maksudnya yang orang yang dari pemerintahan ini udah nggak ada, nah mungkin agak lebih longgar gitu kan. Tapi nggak mesti penghulu cabut. Jadi clear juga bang, kan bisa aja ada orang kecamatan, kelurahan lagi lewat, tiba-tiba nyamar jadi tukang bakso, gitu ya. kan? Atau jadi menjaga gubukan gitu kan. Bisa jadi kan. Nawarin es ya. Makanya lebih baik sebisa mungkin sih protokol kesehatannya aja lah ditingkatkan. Atau emang kalau nggak di sini ya mau nggak mau sih nggak usah tanpa ada undangan. Nah dengan adanya regulasi protokol kesehatannya itu berarti itu nambah biaya dong buat beli apa? Hand sanitizer. Mungkin hand sanitizer, masker, terus masang alat apa pencuci tangan di depan itu kemarin kan? Ada checking itu link bikin atau emang dari itu disiapin dari itu yang RT-nya ya. RT-nya. Bukan lu? Bukan. Apa lu disuruh? Tapi ya karena selama RT udah tektokan gitu, jadi kalau mau ada acara ya protokolnya ini
Ya intinya protokol standar sih bang, kayak cuci tangan, pakai masker itu sih sebenarnya udah cukup bagus lah. Tapi kalau dari dokumen surat-surat nggak ada berarti ya? Apa tuh? Maksudnya dari dokumennya syarat kesehatannya berarti nggak ada? Oh selain dari yang KWA ya nggak ada sih, cuma ada. itu kayak kitanya aja lebih aware biar undangannya lebih aman, sama kalau ada kayak kunjungan kurang ya kita udah punya apa sih namanya, jawaban lah, penjelasan yang kuat kenapa caranya kita adakan. Nah terus yang masih hubungan dengan nikah saat pandemi ini, gimana cara lu ngatur keuangannya? Aduh. Oh setelah, berarti kan dia kan ngerancannya sebelum corona kan. Begitu corona datang, apa ada perbedaan mungkin biaya yang membengkak setelah adanya corona ini? Biaya yang membengkak justru malah catering yang tadi, lu mikirnya nggak akan banyak. Catering udah disiapin, malah berlebih. Malah lebih karena undangan banyak yang nggak bisa diundang. Oh sisa. Bisa murah. Kalau gitu masa mau pasarin ya. Justru kalau nyiapin catering misalkan lah taruh 100, kita undang 100, kalau corona mah kemungkinan malah di bawahnya datang, nggak lebih. Scare juga kan. Beda dengan mungkin sebelum corona ya, nikah ngundang 100 datang 1000. Itu undangan siapa? 900-nya anjir. Karena biasanya nikah itu kan pasti kelipatannya dua kan. Karena mereka pasti bawa pasangan atau yang keluarga bawa anak gitu. Kalau ini justru kebalikannya, diundang banyak yang datang sedikit. Yang sedih ini bang, bocah-bocah yang ngambil piring. Kayaknya sebelumnya biasa cepet nih gua nih. Biasa banyak ya. Dia udah pemanasan kok. Dikit. Udah jam 9 belum ada yang makan. Piring belum ada. Berarti targetnya tidak terpenuhi ya? Oh iya, dia kayak satu piring berapa? Gopek. 1.000. Ditargetin Bang. Misalnya lu 50 dibayar, kalau enggak dibayar. Udah kerja enggak dibayar. Cuma 4 semua. Kadang-kadang di sendok sendiri ditaruh lagi. Biar itu Bang yang terdampak itu tadi. Nah iya. Keuangan. Nah. Sebenarnya kalau corona sih kita lebih bisa planning sih bang, nggak terlalu besar biayanya ketimbang sebelum corona kan. Walaupun ada kayak protokol kesehatan lah segala macam, sebenarnya malah lebih soft sih karena kita ngundang bisa kita targetin lah, nggak perlu ngundang semua kan. Ada alasannya untuk tidak mengundang. Ada alasan. Malah emang ada yang ngundang tapi cuma bilang mohon maaf nggak ngundang gitu. Ngerti nggak? Lu pernah dapet nggak undangan gitu pas corona? Temen gue dapat Zoom. Ada kan. Misalkan nikahnya pakai Zoom bang. Kalau lu mau datang ya lu nonton Zoom aja. Mau ngapain nih gua enggak. Udah gua keluar kota. Berarti dari segi kerugian satu undangan ya. Lu udah buat terus nggak jadi sebar. Yang lu tulisin namanya Muhammad Salah segala macam kan lu tulisin. Malah gua coret-coret. Yang undang-undang artis gua. Dapat bintang bola favorit gua. Tapi tinggal storyin padahal ya, di mention doang bisa itu. Iya. Itu. Terus dari segi undangan baru dari segi makanan ya. Itu lebih banyak. Lebih banyak bang. Terus lu kasih siapa? Itu RT. mertua sih yang ngurus. Oh yang ngurus. Iya. Kalau makannya banyak. Enggak, mertua gue yang pakai masak juga. Yang mendistribusikan lah. Iya. Oh. Souvenir juga lebih banyak. Kira gue jual lagi di Shopee. Bisa. Karena biasanya kalau pernikahan itu biasanya orang bilang kan kalau ada acara-acara biasanya ada biaya tak terduga. Kalau pernikahan beda lagi, utang tak terduga. Biasanya itu yang muncul. Nah itu muncul nggak gitu? Utang tak terduga. Jadi misalkan gimana tuh bang? Ya misalnya sesuatu yang udah kita rencanain sesuai budget pas tiba-tiba perlu dana Perlu tambahan. dana tambahan dan dana tambahan itu harus ngutang. Gitu. Apalagi semenjak corona ini kan. Kalau gua alhamdulillah ada aja bang rezekinya. Emang kayak kakak orang sih kalau nikah ya kalau emang niat ibadah. Pintu terbuka. Ada aja jalannya. Iya. Berarti lu apa ibaratnya ada urunan juga dari saudara-saudara gitu. Itu salah dari BLT Jepang. BLT Jepang. Lu punya coba jelasin dulu. Jepang. Iya. Kok gimana deh? Iya, jadi kakek gua kan orang Jepang, Bang. Orang Jepang. Jadi gampangnya punya izin tinggal di Jepang. Jadi sebenarnya kalau di Twitter tuh ada kan tips and trick biar kerja di Jepang. Banyak kan tuh udah beberapa kalau gua satu, kakek lu orang Jepang. Simpel itu doang. Bisa kerja di Jepang. Kemudian salah satu alasan Dewi mau menikah. Kemudian datanglah corona ya kan. Datanglah corona, terus pemerintah Jepang memberikan ibadah apa ya? BLT, bantuan ke warga asing. Warga asing. Warga asing atau semua warga? Warga asing sih yang gua dapat infonya tuh warga asing, satu warga asing 100.000 yen. Berapa tuh kalau dua kali menang bintang Takeshi sih. Oh, bintang Takeshi 50.000 yen ya? Itu kalau lewat jembatan Gibraltar langsung dapat 100.000 yen. Jadi pemerintah Jepang memberikan BLT kepada warganya saat pandemi secara cuma sebesar 100.000 yen per satu kepala kalau nggak salah. Per bulan? Enggak, jadi ya pokoknya sekali dikasih gitu, entah mungkin entah ada periode selanjutnya. Kalau dirupiahin
sekitar 14 juta nggak salah itu. 14 juta, 14 juta ya? per orang. Iya. 14 juta. Ya kan? Wah. Yang waktu di Twitter. Oh, iya. Gua baca di Indonesia itu dapatnya per kepala keluarga 500.000 di Indonesia. Di Indonesia. Kalau lagi ada kayak gini pandemi apapun, pokoknya lagi ada bencana yang nggak bisa apa, warga nggak bisa nyari makan sendiri nih, negara menanggung setiap kepala keluarga 500.000 per bulan. Per bulan. Yang diterima Enggak, gue sih nggak nerima. Lebih parah makanya. Tapi kalau Indonesia sembako sih, selalu Iya. banyak harus diapresiasi juga. Iya, tetap dapat. Cuma gue ini 500.000 ke 14 juta. Walaupun yang dapat dan dari- lu warga asing. Iya. Itu warga lokal berarti lebih gede. Lebih gede dong. Gua kalau warga lokal gua kurang tahu deh bang, karena gua dapat infonya ya dari Jatuhnya lu asing. asing sih. Padahal kakek lu Jepang. Bang. Kan hitungannya Indonesia bang, udah pindah warga negara Indonesia, keturunan aja, makanya ada namanya visa keturunan. Di situ ada berapa orang jumlah saudara lu? Kakak dari keluarga kakak gua ya, kakak gua aja berlima. 5. Kepala apa kepala keluarga? Dapat Saya ingat gua per head deh. Per head per Oh, kepala. shit. Jadi 14 juta kali 5. Kalau nggak salah ya, bukan nggak sih? Itu namanya banyak anak banyak rezeki. Iya betul sekali. Jadi pengen pindah ke Jepang. Kalau nggak per head mungkin per dewasa bang, hitungan 17 tahun 17 ke atas tahun. nih. Kalau Iya, kids enggak. mah mungkin enggak ya. Tapi kan SMP udah boleh pacaran sendiri bukannya orang Jepang ya? Itu iya. Di Indonesia mah SD kan. Iya. 14 juta per kepala. Oke, kita anggap Bantuan yang dari dewasanya Jepang. berarti 3 orang mungkin di sana. Dua. Dua. Masih orang tuanya 28 doang. juta. Lu dikasih berapa, Dik? Buntutnya 8 juta. Oh. 3 juta. Paling enggak Berarti secara langsung, secara nggak langsung, tidak langsung. pernikahan lu dibiayai oleh Si pemerintah Jepang. Jepang. Oh. Alhamdulillah sih. Itu tadi gue bilang ada aja rezekinya. Jadi buat temen-temen yang nikah Jadi corona rezeki baru. bisa dibilang sih. Tapi pribadi gue sih corona nggak corona ya bang, kalau mau nikah ya niatin nikah aja gitu, nggak usah pedulin orang ya, walaupun nanti pada akhirnya lu nggak bisa ngundang banyak orang ataupun nggak bisa ngundang yang itu ya, sebenarnya kan intinya secara agamanya ya ijab kabul kan, Ya. bukan resepsi yang wah banget. Jadi mungkin bagi teman yang masih ragu nikah di corona, mungkin bisa lihat tayangan ini kan. Atau segera punya kakek orang Jepang. Itu ada bang dia Iya. juga. Kalau mungkin teman-teman yang kaya, raya bisa. Jadi pas nikah pakai itu. Pakai itu kan kayak apa thermoscan yang predator, begitu masuk langsung dilaser. Ternyata emang alien yang datang tuh. Kan musuhnya itu. Man in Black. Predator main masuk soalnya. Beratusan paling. Dulu nggak usah lah.